Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Syafika, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat, yaitu tentang bab pembukaan diri. Di bab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, self disclosure, yang kedua jendela Johari, yang ketiga membangun kepercayaan, yang keempat mempercayai dan dipercayai. Ya, langsung saja materi yang pertama. Self-disclosure atau disebut dengan pembukaan diri. Menurut Johnson adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Menurut Supratiknya, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan. Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail intim dari masa lalu kita. Mengungkapkan hal-hal yang sangat pribadi di masa lalu dapat menimbulkan perasaan intim untuk sesaat. Hubungan sejati terbina dengan mengungkapkan reaksi-reaksi kita terhadap aneka kejadian yang kita alami bersama atau terhadap apa yang kita katakan atau dilakukan oleh lawan komunikasi kita. Ada dua cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan diri kita sendiri. Mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Yang kedua, meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka. Meminta umpan balik ini terhadap diri kita, bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Selanjutnya, jendela Johari. Jendela Johari terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, daerah terbuka. Daerah terbuka berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Yang kedua, daerah buta. Daerah buta ini berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, daerah tersembunyi. Daerah tersembunyi ini berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat, daerah tak sadar. Daerah tak sadar ini berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Diasumsikan banyak energi harus dikeluarkan untuk menyembunyikan informasi terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Dan semakin banyak informasi yang diketahui, maka komunikasi pun akan menjadi semakin jelas. Hal itu berarti menjalin relasi bukan lain adalah memperluas daerah terbuka serta mengurangi daerah buta dan daerah tersembunyi kita masing-masing. Dengan semakin membuka diri, kita mengurangi daerah tersembunyi. Daerah buta kita kurangi dengan cara meminta orang lain mau semakin terbuka terhadap diri kita. Kita mengurangi daerah tersembunyi kita dengan memberikan informasi kepada orang lain agar mereka bereaksi atau menanggapi. Dengan cara tersebut, mereka akan menolong kita mengurangi daerah buta kita. Jadi, luas masing-masing serambi pada awal menjalin relasi dan sesudah relasi dengan orang lain berkembang akan berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil risiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Saling percaya dibangun lewat resiko dan peneguhan, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tak mungkin akan timbul tanpa resiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Ada 3 tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan. Yang pertama, menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok, atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua, tidak membalas pembukaan diri orang lain. Yang ketiga, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama.
yang terakhir, mempercayai dan dipercayai. Membangun tingkat kepercayaan dalam suatu relasi pasti akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercaya. Pengertian mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercaya berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.